Halo guys, kembali lagi dengan Bang Film. Jangan lupa siapkan kopi, dengerin sambil nonton. Kali ini Bang Film akan menceritakan film yang berjudul Kingdom. Awal cerita, dahulu wilayah Cina terbagi menjadi 7 negara, dan sejak 500 tahun terakhir terus terjadi peperangan. Kemudian di negara Qin Barat, bertemulah pemuda yang akan mengubah sejarah diperlihatkan. Seorang bocah bernama Xin yang akan diperjualbelikan sebagai budak. Di dalam perjalanan, rombongan bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Wang Qi, yaitu seorang jenderal langit agung di negara Qin. Kemudian, Qin dijual kepada sebuah keluarga di suatu desa, dan disinilah dia bertemu dengan bocah bernama Piao yang bernasib sama dengannya. Tidak hanya nasib, ternyata mereka ini juga memiliki impian yang sama, yaitu menjadi Jenderal Langit Agung. Untuk menggapai impian itu, mereka pun berlatih pedang sepanjang 10.000 kali. Beberapa tahun sudah berlalu, kini mereka sudah menjadi dewasa. Dan di saat latihan yang ke-1253, tiba-tiba muncul seorang pria yang bertanya, "Dari mana kalian belajar teknik berpedang?" Tetapi karena Sin menjawabnya dengan ketus, akhirnya membuat pria itu langsung pergi. Sesampainya di rumah, mereka kembali bertemu dengan pria yang tadi ternyata adalah seorang menteri kerajaan bernama Cheng Wenjun. Tujuannya kemarin adalah merekrut Piao bekerja untuk kerajaan. Piao pun juga sempat memohon agar Sin juga direkrut, tetapi Cheng Wenjun menolaknya karena hanya dibutuhkan satu orang saja. Walaupun sempat dilema di antara berduanya, akhirnya Piao memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Sementara Sin terus mendukungnya dan dia berjanji bahwa kelak ia akan segera menyusulnya. Setelah perpisahannya dengan Piao, Qin kembali menjalani rutinitas dan dia berlatih lebih keras dari hari demi hari agar bisa mencapai impiannya bersama Piao. Sampai suatu malam, tiba-tiba Piao kembali dengan tubuh yang terluka parah. Di sini, dia mengatakan bahwa di istana kerajaan, adiknya sang raja sedang melakukan pemberontakan. Para pemberontak itu juga akan datang kemari karena mengikuti jarak darah Piao. Jadi, Xin diminta untuk segera pergi ke suatu tempat. Dengan membawa pedang milik Piao, Qin pun bergegas untuk pergi. Pada awalnya sifat gegabahnya bahwa ingin menghabisi seluruh pemberontak itu, tapi akhirnya dia lebih memilih permintaan terakhir dari Piao. Lalu sesampainya di tempat yang dituju, dia bertemu dengan Piao. Jadi ternyata Piao masih hidup. Belum sempat mendapat jawabannya, mereka diserang oleh seseorang yang mirip seorang ninja. Ternyata si muka ninja itu bagian dari pemberontak. Dan dari beberapa kalimat yang dilontarkannya, di sini Sin menyadari sesuatu, bahwa orang tadi bukanlah Piao, melainkan raja dari negara Xin yang bernama Ying Seng. Masih berkaitan dengan pemberontakan yang sudah terjadi, Piao dikirim ke istana kerajaan untuk menyamar sebagai raja Yin Seng. Wajahnya sangat mirip, sampai akhirnya Piao dibunuh karena dikira ia adalah raja. Di sini Xin menjadi sangat marah besar, tetapi sebelum menghabisi Yin Seng yang sudah membuat Piao terbunuh, terlebih dahulu dia akan menghabisi si muka ninja yang sudah membunuh Piao. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Xin bisa mengalahkan si ninja ini. Tetapi setelah pertarungan itu,
Sin mendapati desanya sudah habis terbakar oleh tentara yang melakukan pemberontakan. Di sini dia berubah pikiran. Dari tadinya yang akan membunuh Yin Zheng, sekarang ingin menghabisi semua pemberontak atau orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Piao. Saat akan bergegas, mereka bertemu dengan orang gunung yang bernama Diao. Orang ini bersedia menunjukkan jalan lintas apabila diberi bayaran. Dan Yin Zheng pun setuju. Dia akan memberikan bayaran yang sepantas apabila setelah ia mendapatkan tahtanya kembali. Mereka akan menuju suatu tempat untuk bertemu dengan Chen Wengchun, yaitu menteri yang sempat membawa Piao ke istana. Tetapi di dalam perjalanan, Jin kembali marah besar karena Yin Zheng sudah merencanakan sejak awal bahwa Piao akan dijadikan korban untuk dibunuh para pemberontak. Dari sini Yin Zheng menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dari awal dia sudah menjelaskan bahwa resiko terbesarnya yaitu mati apabila Piao menerima tugas ini. Tapi Piao menerimanya dengan senang hati. Dia tidak menyangka akan mendapatkan tugas sepenting ini. Dan dia berharap kelak akan mengukir namanya di dalam sejarah, sama seperti Jenderal Langit Agung. Mendengar hal itu, Xin tidak ingin membuat perjuangan Piao sia-sia. Dia bertekad untuk membantu Yin Zheng mendapatkan tahtanya kembali dan mengukir namanya dalam sejarah bersama Piao. Xin berganti dengan Cheng Jiao, yaitu adik dari Yin Zheng yang sedang melakukan kudeta. Di sini, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh kakaknya agar dia mendapatkan kekuasaan penuh. Sementara di tempat lain, Xin dan kawannya diserang oleh pembunuh bayaran dan terjadilah pertarungan. Walaupun Xin bisa mengalahkannya, tetapi dia terkena racun dan tak sadarkan diri. Lalu dia dibawa ke suatu tempat untuk diobati, dan disinilah Yin Zheng akan bertemu dengan Chen Wengchun. Namun, tiba-tiba ada yang mendekat, bahkan juga mengepung tempat itu. Ternyata mereka adalah pasukan yang dibawa oleh Chen Wengchun. Kemudian mereka berkumpul dan menceritakan bagaimana pasukan ini bisa kabur dari kerajaan. Kejadian itu terjadi sebelum Piao dibunuh. Di saat pasukan sudah merasa putus asa akibat gempuran para pemberontak, tiba-tiba Piao muncul untuk mengambil alih kendali sambil memberikan semangat. Mendengar hal itu, Xin semakin bersemangat, tekadnya juga semakin bulat untuk melengsarkan Cheng Jiao. Namun dengan jumlah pasukan saat ini, Yin Zheng tidak yakin akan menang. Dia pun memutuskan untuk meminta pertolongan dari orang gunung yang memiliki ratusan ribu pasukan. Tampaknya ini akan menjadi hal yang sulit. Dan benar saja, sesampainya di daerah pegunungan, mereka akan meminta pertolongan dan membentuk aliansi, malah disandra dan dibawa ke suatu tempat. Lalu mereka dipertemukan dengan pemimpin orang gunung yang bernama Yan Duanhe. Disinilah Duanhe menceritakan kejadian itu di masa lalu yang membuat permintaan Yin Zheng sulit dipenuhi, yaitu kejadian pada 400 tahun yang lalu yang membentuk aliansi dengan kami. Yang pada saat itu, saat Dioku meninggal, negara Xin berkhianat dengan membunuh orang-orang gunung secara brutal. Hal itu membuat impian nenek moyang orang gunung untuk mempunyai dunia barunya pun musnah begitu saja. Di sini Yen Zheng paham betul mengenai masalah itu dan dia memohon maaf atas apa yang sudah terjadi. Tetapi Duan He tetap tidak bisa menerimanya. Bahkan kepala Xin akan dipotong agar Yen Zheng tahu bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh orang gunung. Tetapi Yen Zheng kembali angkat bicara dan dia memohon akan menghidupkan kembali hubungan 400 tahun yang lalu antara Xin dan orang gunung. Kemudian Xin melepaskan ikatan pada tangannya lalu dia berkata, "Jika kalian menyayangi nenek moyangnya, mereka harus mewujudkan impiannya itu."
Pada akhirnya Duan He membuka topengnya dan berkata dia bersedia membantunya. Di sini Sin dan teman-temannya menyamar sebagai orang gunung. Kemudian Duan He akan berpura-pura mengajak Cheng Chiao untuk menghidupkan kembali aliansi antara negara Sin dan orang gunung. Tujuannya agar mereka bisa masuk melewati gerbang tanpa terluka. Duan He hanya membawa pasukan orang gunung sebanyak 3.000 orang dari yang berjumlah aslinya ratusan ribu, supaya tidak membuat Cheng Chiao merasa curiga dengan kedatangan mereka. Dan lagi pula, walaupun Cheng Chiao memiliki pasukan 80.000 pasukan, itu pun ditempatkan jauh dari istana kerajaan. Namun, dari sekitar 3.000 pasukan Duan He hanya boleh membawa 50 pasukan untuk masuk. Sesampainya di dalam, tak pikir panjang mereka langsung melakukan penyerangan. Duan He memimpin pasukan untuk bertempur di halaman istana kerajaan, sementara Xin memimpin sisanya untuk memimpin masuk ke dalam ruangan raja melalui jalan rahasia yang diberitahu oleh Yin Sheng. Pada awalnya mereka sempat kewalahan oleh gempuran pasukan pemberontak, apalagi Xin yang harus berhadapan dengan orang besar. Namun, mereka bisa mengembalikan keadaan dan terus melakukan penyerangan. Sampai akhirnya Xin berhasil masuk ke ruangan raja. Dan disinilah Xin akan bertarung dengan Zhou Qi, seorang jenderal yang dulunya sangat ditakuti. Tetapi dia dihukum karena melakukan pembunuhan massal secara berlebihan, sehingga kini menjadi pembunuh bayaran. Jelas ini bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh Xin. Sementara di luar gedung, Duan Yin Sheng dan pasukan lainnya masih bertempur. Di saat kondisinya sudah sangat terpojok, dia kembali teringat dengan Biao. Dan dengan impian yang harus diwujudkan, Xin pun kembali bangkit dan akhirnya bisa menghabisi Wu Qi. Kemudian, Cheng Xiao keluar dari gedung dan bertemu dengan Yin Sheng. Sebenarnya, kakak adik ini dilahirkan dari ibu yang berbeda. Ibu kandung Yin Sheng hanyalah seorang penari, sedangkan ibu kandung Cheng Xiao adalah seorang bangsawan. Itulah mengapa Cheng Xiao tidak pernah bisa menerima Yin Sheng, dan dia ingin merebut tahta yang diberikan oleh sang ayah kepada Yin Sheng. Setelah itu, Yang Xiao dihajar sampai babak belur karena dia sudah menyebabkan kekacauan besar. Tidak berselang lama, Jenderal Langit Agung Wang Qi datang ke tempat itu. Mengetahui perselikannya sedang terjadi di sini, dia bertanya kepada Yin Sheng untuk mengetes kelayakannya menjadi seorang raja. Yin Sheng pun menjawab dia ingin mengakhiri peperangan yang sudah terjadi selama 500 tahun terakhir di wilayah Cina. Walaupun untuk bisa mencapai itu harus melakukan peperangan besar, membunuh banyak orang dan tercatat kejam dalam sejarah. Yin Sheng rela berkorban demi mewujudkan impian itu. Tanpa Wang Qi puas dengan jawaban itu. Dan di saat dia akan pergi, tiba-tiba Xin datang kepadanya sambil berkata ingin menjadi Jenderal Langit Agung.